Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 20082600231. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mind map saya, yaitu sistem endokrin, blok, basic endokrin, dan metabolisme. Baiklah, untuk judul besar saya ada sistem endokrin, teman-teman. Baiklah, mungkin kita ya yang pertama bisa dari anatomi sistem endokrin yang di mana hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal dan pankreas, testis, paratiroid dan ovarium teman-teman untuk anatominya. Nah, kalau hipotalamus itu terletak di bagian bawah otak di atas kelenjar pituitari teman-teman. Kalau kelenjar pituitari itu di dasar otak di bawah hipotalamus. Kalau kelenjar tiroid itu berada di leher di depan trakea atau batang tenggorokan. Lalu kelenjar adrenal itu di atas masing-masing ginjal, teman-teman. Kalau pankreas itu di belakang perut dekat duodenum. Lalu kalau testis itu di dalam skrotum namun di luar tubuh, teman-teman. Kelenjar paratiroid itu di belakang kelenjar tiroid. Biasanya terdapat 4. Lalu kalau ovarium di pinggul di kedua sisi rahim letaknya. Nah, namun kita masuk ke histologi sistem endokrin, teman-teman. Mungkin kita bisa dari hipotalamus lagi, yang dimana hipotalamus ini sel neurosekretori yang melepaskan hormon sirkulasi portal hipofisis untuk mengatur fungsi kelenjar pituitari, teman-teman. Nah, untuk kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon seperti GH, TSH, ACTH, LH, FSH, dan prolaktin, teman-teman. Lalu kelenjar tiroid, yang dimana sel folikular menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4, sementara sel parafolikular itu menghasilkan kalsitonin. Lalu adrenal atau kelenjar adrenal itu medula adrenal berasal dari sel neural crest dan berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf simpatis, teman-teman. Kalau pankreas itu pulau Langerhans yang tersebar di antara jaringan eksokrin pankreas yang mengeluarkan enzim pencernaan. Lalu testis ini sel Leydig yang menghasilkan testosteron yang sangat penting untuk perkembangan dan pemeliharaan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Lalu kelenjar paratiroid ini sel utama yang menghasilkan hormon paratiroid dan mengatur kadar kalsium dalam darah, teman-teman. Lalu ovarium ini sel granulosa folikel yang menghasilkan estrogen, sementara corpus luteum menghasilkan progesteron. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, teman-teman, yaitu mekanisme endokrin. Nah, mekanisme endokrin ini, yang pertama itu memproduksi dan mensekresi hormon, teman-teman. Lalu yang kedua itu transportasi hormon di dalam darah. Lalu yang ketiga itu interaksi dengan reseptor pada sel target, teman-teman. Lalu transduksi sinyal, lalu mekanisme respons seluler, lalu akan diadakan feedback, teman-teman, regulasi umpan balik. Lalu yang terakhir itu mekanisme inaktivasi dan eliminasi hormon, teman-teman. Lalu kita masuk yang keempat, definisi sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini ialah jaringan kelenjar dan organ yang memproduksi, menyimpan, dan melepaskan hormon ke dalam darah, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud hormon? Nah, hormon itu ialah zat kimia yang berfungsi untuk oh, mempengaruhi aktivitas sel dan organ tertentu. Nah, sistem endokrin ini bekerja sama sistem saraf untuk mengkoordinasikan dan mengontrol berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan fungsi seksual, teman-teman. Lalu serta respon terhadap stres dan cedera. Lalu yang kelima, integrasi kerja hormon. Baik, di sini ada umpan balik negatif, umpan balik positif, interaksi sinergis, dan interaksi antagonis.
lalu regulasi berlapis, efek permisif, dan regulasi waktu. Kita bisa bahas dari umpan balik negatif, teman-teman, pertama-tama. Nah, apa sih contoh umpan balik negatif? Nah, contoh umpan balik negatif itu hipotalamus yang mengeluarkan TRH. Mungkin teman-teman sudah tahu hormon apa TRH, yaitu hormon tyrotropin releasing hormone yang merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan TSH, teman-teman. Kalau umpan balik positif, itu contohnya yaitu peningkatan estrogen dari folikel ovarium yang merangsang sekresi LH dari kelenjar pituitari tersebut, atau biasa kita sebut ovulasi, teman-teman. Lalu interaksi sinergis itu ya glukagon dan epinefrin yang bekerja sama untuk meningkatkan kadar glukosa darah selama kondisi stres dan puasa. Lalu interaksi antagonis yaitu hormon paratiroid yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan penyerapan kalsium di usus, lalu mengurangi ekskresi kalsium di ginjal. Lalu hierarki hormonal itu contohnya hipotalamus yang mengeluarkan CRH, lalu merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan ACTH, teman-teman. Lalu efek permisif, apa yang dimaksud efek permisif itu? Nah, contohnya saya buat di sini, teman-teman. Efek permisif itu contohnya hormon tiroid meningkatkan jumlah reseptor beta adrenergik di sel target yang meningkatkan respon terhadap epinefrin dan norepinefrin. Lalu yang terakhir ada regulasi waktu atau ritme sirkadian yang dimana kortisol yang memiliki puncak sekresi di pagi hari dan rendah di malam hari untuk mengatur siklus tidur dan bangun, lalu dan kesepian tubuh untuk aktivitas harian. Lalu selanjutnya fungsi sistem endokrin. Apa sih fungsi sistem endokrin, teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, fungsi sistem endokrin ini yaitu mengatur pertumbuhan perkembangan, lalu mengatur metabolisme, dan mengontrol fungsi reproduksi juga, lalu mengatur respon terhadap stres, lalu mengatur keseimbangan elektrolit dan air, dan mengatur proses pencernaan, mengatur sistem kekebalan tubuh, teman-teman, lalu mengatur siklus tidur dan ritme sirkadian, yang seperti saya jelaskan tadi, lalu mengatur produksi dan pelepasan ASI, lalu yang mengatur fungsi kardiovaskular. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, nih, orang sangat banyak bertanya tentang perbedaan endokrin dan eksokrin, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara spesifik dan singkat, teman-teman. Baik, di sini saya mengambil sudut pandang jenis sekresi, teman-teman. Nah, kelenjar endokrin ini, kalau kelenjar endokrin, ia mengeluarkan hormon yang berfungsi sebagai pembawa pesan kimia untuk mengatur sebagai proses tubuh. Contoh hormonnya itu ada insulin, tiroksin, dan kortisol. Nah, kalau kelenjar eksokrin, itu mengeluarkan enzim, teman-teman. Seperti lendir, air liur, keringat, dan zat lain yang biasanya memiliki fungsi lokal. Nah, contoh sekresinya itu enzim pencernaan, air liur, dan keringat. Baiklah, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Baik, ini referensi saya untuk mencari bahan materi tugas remedial blok basic endokrin dan metabolisme. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang oh, hal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.